Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu terbangun di tengah malam, suasananya sunyi senyap, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara itu? Suara napas yang tidak seharusnya ada. Bunyinya nyi, nyi. Halus, tapi cukup keras untuk membuat jantung orang tua berhenti berdetak sesaat. Ah, suara itu. Itu suara yang bisa memicu mode panik instan bagi siapa saja yang punya anak kecil. Suara napas yang berjuang. Itu ketakutan purba loh. Kita diprogram untuk panik saat mendengar anak kesulitan bernapas. Betul sekali. Dan masalahnya, ketika kita bawa ke dokter atau cari di internet, kita sering dibombardir dengan istilah-istilah medis yang terdengar mirip tapi sebenarnya berbeda. Dua tersangka utamanya, asma bronkial dan bronkiolitis. Jujur saja, sampai sekarang aku masih sering tertukar. Keduanya bikin sesak, keduanya bikin bunyi ngik atau mengi. Jadi, apa bedanya? Atau jangan-jangan itu hal yang sama, tapi beda nama saja. Nah, ini dia jebakannya. Mereka ibarat sepupu jauh yang wajahnya mirip, tapi kepribadiannya beda total. Banyak orang tua, bahkan tenaga medis di awal pemeriksaan, bisa terkecoh. Tapi begini, mari kita bongkar satu persatu. Bayangkan saluran napas anak itu seperti sebuah pohon terbalik. Oke, pohon terbalik. Batang utamanya tenggorokan lalu bercabang-cabang ke paru-paru. Tepat, cabang yang besar itu bronkus, dan ranting-ranting yang paling kecil yang ada di ujung-ujung daun itu namanya bronkiolus. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Kita mulai dari bronkiolitis dulu ya, karena ini sering jadi tamu tak diundang pertama bagi bayi. Oke, bronkiolitis. Dari namanya ada akhiran ascites, berarti peradangan ya? Benar. Bronkiolitis itu peradangan pada ranting-ranting terkecil tadi, si bronkiolus. Dan kuncinya di sini. Ini hampir selalu disebabkan oleh virus. Biasanya virus yang namanya RSV. Ini penyakitnya bayi dan balita. Biasanya di bawah 2 tahun. Bayangkan ranting-ranting kecil itu tiba-tiba bengkak dan penuh lendir karena virus. Jadi seperti pipa kecil yang tersumbat lumpur. Analogi yang bagus. Pipa kecil yang tersumbat lumpur lengket. Karena pipanya, saluran napas bayi, itu ukurannya sangat kecil. Sedikit saja ada lendir atau bengkak. Udaranya jadi susah lewat. Makanya terdengar bunyi mengi itu. Napasnya jadi cepat, perutnya kembang kempis karena usaha keras menarik udara. Dan karena ini virus, sifatnya akut. Datang tiba-tiba, bikin heboh satu rumah selama seminggu atau 2 minggu, lalu biasanya pergi. Oke, jadi bronkiolitis itu banjir lendir di saluran kecil karena virus dan sasarannya bayi. Lalu bagaimana dengan asma bronkial? Orang sering bilang asma itu penyakit seumur hidup. Itu terdengar lebih berat. Asma itu ceritanya beda lagi. Kalau bronkiolitis itu soal sumbatan lendir, asma itu lebih ke arah sensitivitas. Bayangkan saluran napas anak asma itu seperti alarm mobil yang terlalu sensitif. Ada debu sedikit, alarmnya bunyi. Ada udara dingin, alarmnya bunyi. Wah, menarik. Jadi saluran napasnya bereaksi berlebihan. Persis. Pada asma, otot-otot di sekitar saluran napas itu yang bermasalah. Ketika terkena pemicu, bisa debu, bulu kucing, atau infeksi flu biasa. Otot-otot itu kram. Mereka menjepit saluran napasnya sampai sempit. Jadi, bukan cuma lendir, tapi salurannya sendiri yang mencekik aliran udara. Oh, aku mulai paham bedanya. Bronkiolitis itu salurannya mampet dari dalam karena kotoran virus, kalau asma itu salurannya diperas dari luar oleh ototnya sendiri. 100 buat kamu. Itu cara paling sederhana memahaminya. Dan satu lagi perbedaan krusial. Asma itu sifatnya kronis dan berulang. Kalau anak kena bronkiolitis, mungkin dia cuma kena sekali atau 2 kali seumur hidup saat bayi. Tapi kalau asma, itu adalah kondisi bakat. Bakat alergi, bakat sensitif,
yang bisa kambuh kapan saja sampai dia besar kalau pemicunya ada. Tapi tunggu dulu, aku sering dengar dokter bilang, oh ini asma, tapi kemudian di lain waktu dibilang, ini cuma infeksi virus. Kenapa diagnosisnya bisa membingungkan? Apalagi pada anak balita, kan susah membedakannya kalau gejalanya sama-sama sesak dan bunyi ngi. Ini pertanyaan jutaan dolar. Ini area abu-abu yang bikin dokter anak sering pusing kepala. Masalahnya begini, bayi yang kena bronkiolitis berat, gejalanya mirip banget sama serangan asma. Dan sebaliknya, serangan asma pertama pada balita sering dipicu oleh virus flu. Jadi, tumpang tindih. Jadi tidak ada tes darah atau ronggen yang langsung bisa bilang ini A atau ini B. Tidak semudah itu. Röntgen cuma kasih gambaran kasar. Biasanya dokter melihat pola. Ini kuncinya, pola. Kalau bayi di bawah 1 tahun, sesak pertama kali, ada yang sedang pilek di rumah, kemungkinan besar itu bronkiolitis. Tapi kalau anak ini sudah usia 3 atau 4 tahun, sering batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh. Kalau lari sedikit langsung batuk, dan ini yang penting, ada riwayat alergi di keluarga, ayah atau ibunya punya asma atau eksim. Ya. Ya, maka alarm dokter akan mengarah ke asma. Betul. Riwayat keluarga itu petunjuk besar. Asma itu seringkali warisan genetik. Kalau orang tuanya punya riwayat alergi, anaknya punya bakat saluran napas yang sensitif tadi. Oke, sekarang mari bicara soal penanganannya. Karena mekanismenya beda. Yang satu sumbatan lendir, yang satu jepitan otot. Apakah obatnya juga beda? Aku sering lihat orang tua yang anaknya sesak langsung inisiatif kasih uap atau nebulizer. Apakah itu selalu benar? Hati-hati di sini. Ini miskonsepsi yang paling umum. Pada asma, karena masalahnya adalah otot yang menjepit, kita kasih obat bronkodilator. Obat pelega yang fungsinya menyuruh otot itu, "Hei, rileks dong, jangan kaku." Dan voila, biasanya dalam hitungan menit napasnya lega. Respons terhadap obat ini juga salah satu cara membedakan asma atau bukan. Kalau dikasih obat pelega dan langsung sembuh, berarti kemungkinan besar asma. Iya, itu tanda kuat. Tapi pada bronkiolitis, ingat, masalahnya adalah dinding saluran yang bengkak dan penuh lendir, bukan otot yang kram. Jadi, dikasih obat pelega otot pun seringkali tidak mempan. Ototnya sudah rileks, tapi jalannya tetap buntu oleh lendir. Jadi kalau anak kena bronkiolitis, apa yang bisa dilakukan? Terdengar putus asa kalau obat uap tidak mempan. Memang frustrasi rasanya. Kuncinya adalah supportive care. Pastikan oksigennya cukup, cairannya cukup, supaya tidak dehidrasi, dan sedot lendirnya. Kita membeli waktu sampai sistem imun tubuh berhasil mengusir virusnya dan bengkaknya kempes sendiri. Ini ujian kesabaran bagi orang tua. Melihat anak sesak, dan kita cuma bisa bantu meringankan gejalanya, bukan menyembuhkan instan. Itu pasti berat sekali secara emosional. Menunggu badai berlalu sambil melihat dada kecil itu naik turun dengan cepat. Sangat berat. Dan kamu tahu, ada dampak jangka panjang yang menarik untuk dibahas. Ada penelitian yang bilang, bayi yang kena bronkiolitis parah di masa kecil punya risiko lebih tinggi terkena asma di kemudian hari. Serius, jadi mereka berkaitan? Masih diperdebatkan apakah virusnya yang merusak paru-paru sehingga jadi asma, atau sebenarnya bayi itu memang sudah punya bakat asma. Makanya saat kena virus reaksinya jadi bronkiolitis yang parah. Seperti pertanyaan ayam dan telur. Wah, ini membawa kita ke pemikiran yang lebih dalam. Berarti kesehatan paru-paru anak itu investasi jangka panjang ya, bukan cuma soal sakit sekarang, sembuh besok. Apa yang terjadi di masa bayi bisa membentuk kualitas hidup mereka di masa depan. Tepat sekali. Paru-paru anak itu organ yang masih tumbuh. Bayangkan membangun rumah tapi fondasinya diguncang gempa berkali-kali. Makanya, menjaga lingkungan itu krusial. Asap rokok, polusi udara, debu rumah. Bagi anak dengan bakat asma atau yang sedang pemulihan bronkiolitis, itu semua adalah musuh. Asap rokok. Itu hal yang klise tapi masih sering dilanggar ya. Orang tua merokok di luar rumah, lalu masuk dan gendong anak. Itu namanya third hand smoke. Racunnya nempel di baju. Bagi anak dengan saluran napas sensitif,
Itu sama saja menyodorkan racun langsung ke hidung mereka. Kita harus sadar bahwa udara yang kita hirup itu hak asasi. Tapi bagi anak-anak ini, udara bersih adalah obat. Ini poin yang sangat filosofis tapi nyata. Kita sering fokus mencari obat termahal, dokter terbaik, tapi lupa bahwa obat paling mujarab ada di udara di ruang tamu kita sendiri. Betul. Dan satu lagi, jangan remehkan insting orang tua. Meskipun gejalanya mirip, orang tua biasanya tahu kalau ada yang berbeda dari napas anaknya. Jangan ragu untuk cerewet ke dokter. Tanyakan, "Dok, kenapa diagnosisnya ini? Apa mungkin asma? Apa mungkin virus?" Diskusi itu penting. Setuju. Jadi sebagai rangkuman untuk pendengar kita yang mungkin sedang khawatir, bronkiolitis adalah serangan virus akut, biasanya pada bayi, ibarat pipa mampet lendir. Asma adalah kondisi kronis, bakat sensitif, ibarat otot yang menjepit saluran napas. Dan keduanya bisa dikelola. Bronkiolitis akan sembuh dengan waktu dan perawatan yang tepat. Asma, meskipun tidak bisa sembuh total, dalam artian hilang bakatnya, bisa dikontrol sampai anak itu bisa jadi atlet olimpiade sekalipun. Asma bukan vonis mati untuk aktivitas anak. Itu pesan harapan yang penting. Jadi jangan kurung anak asma di dalam kamar kaca ya. Justru jangan. Dengan pengobatan yang tepat, mereka harus lari, bermain, dan berenang. Paru-paru mereka perlu dilatih, bukan dimanjakan. Asalkan peradangannya terkontrol. Luar biasa, percakapan ini membuka mata banget. Dari sekadar bunyi ngik-ngik yang menakutkan, ternyata ada mekanisme kompleks di baliknya. Dan pemahaman adalah kunci untuk mengurangi kecemasan itu. Betul. Pengetahuan itu kekuatan. Saat kita tahu apa yang terjadi di dalam dada anak kita, rasa takut itu berubah menjadi rencana aksi. Kita jadi tahu kapan harus tenang dan kapan harus lari ke IGD. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Rasanya kita baru saja membedah misteri napas anak dengan cara yang sangat manusiawi. Sama-sama. Semoga para orang tua di luar sana bisa tidur lebih nyenyak malam ini, dan kalaupun mendengar suara itu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Benar sekali. Jaga kesehatan si kecil dan percayalah pada insting kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.